Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3331. Awalnya dalam rencana Charlie, selama dia pergi ke Gunung Wateres pagi-pagi pada tanggal 5 April, Festival Qingming, untuk berpartisipasi dalam ritual leluhur di telepon. Setelah menghadiri ritual, dia akan langsung kembali ke Auros Hill dan tidak perlu terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Wade. Namun, karena Leon ingin dia pergi ke sana lebih awal, tidak ada salahnya melakukan itu. Meskipun dia agak jijik terhadap keluarga Wade, dia masih mempercayai Leon. Ketika dia tiba di pintu masuk ruang VIP bersama Isaac, Ziyu sedang berdiri di koridor di telepon, dan ketika dia melihat Charlie datang, mereka berdua saling memandang. Charlie bisa melihat bahwa dia memiliki kerutan di wajahnya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian, dia berkata di telepon, "Kakek, saya sedikit sibuk sekarang. Saya akan menghubungi Anda setelah peluncuran." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Dengan hormat, dia berkata kepada Charlie, "Kamu di sini, Grace." Ketika Charlie melihat bahwa dia tidak dalam kondisi yang benar, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Nona Su, apakah ada yang salah?" Ziyu ragu-ragu sejenak dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Grace, bisakah aku berbicara denganmu sendirian selama beberapa menit?" Charlie mengangguk, lalu berkata kepada Isaac, Isaac, kamu masuk dulu, aku akan bicara dengan Nona Su." Isaac berkata, "Tuan muda, beberapa ruang tunggu berikutnya kosong, hari ini tempat itu kosong, Anda dan Nona Su dapat menemukan ruang untuk berbicara secara detail. Bagaimanapun, kami masih memiliki setengah jam sebelum peluncuran." "Baik." Charlie menoleh ke Ziyu dan berkata, "Nona Su, ayo pergi ke ruang tunggu di dalam." Ziyu mengangguk, "Oke." Keduanya datang ke ruang paling dalam, dan tepat setelah memasuki pintu, Ziyu berkata dengan tidak sabar, "Grace, saya melihat siaran pers dari CNN 2 hari yang lalu pagi ini, dan mereka mengatakan bahwa organisasi tentara bayaran top dunia, Front Cataclysmic, menderita kekalahan besar di Suriah, kehilangan ribuan orang. Dan orang yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka adalah pemimpin kelompok oposisi di Suriah bernama Hamid. Saya ingin bertanya, apakah ayah saya ada di pangkalan Hamid ini?" Charlie mengangguk dan dengan anggun mengakui, "Benar, ayahmu memang ada di tempat Hamid." Mengatakan itu, dia sedikit terkejut dan bertanya, "Masalah ini telah berlalu selama beberapa hari, dan kamu baru mengetahui beritanya?" Ziyu berkata, "Hal ini pada dasarnya tidak dilaporkan di negara ini, hanya saja situasi di Suriah lebih bergejolak. Saya mengetahuinya pagi ini di situs web berita luar negeri." Dia bertanya dengan gugup, "Grace, ayahku tidak akan menghadapi bahaya di Suriah, kan?" Charlie dengan ringan berkata, "Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir, pertahanan di pihak Hamid masih sangat kuat, keselamatan pribadi ayahmu benar-benar terjamin." Ziyu berseru, "Tapi saya dengar. Saya mendengar bahwa Front Cataclysmic mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk membantu mereka membersihkan semua pasukan oposisi Suriah, dan kemudian membangun pangkalan tentara bayaran mereka sendiri di sana. Kalau memang begitu, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk melenyapkan Hamid itu." Bab 3332. Untuk Ziyu, meskipun dia juga memiliki banyak kata tentang banyak praktik ayahnya, tetapi bagaimanapun, hubungan darah ada di sini. Jadi setelah mengetahui bahwa situasi di Suriah sangat kritis, dia paling khawatir tentang keselamatan ayahnya. Charlie mendengar ini. Tak pelak rasa penasaran bertanya, "Dari mana Anda mendengar bahwa Front Cataclysmic terlibat dengan markas Hamid?" Ziyu berkata, "Saya baru saja menelepon kakek, awalnya ingin bertanya kepadanya seberapa banyak dia tahu tentang Suriah dan front bencana. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya saya mendengar 3 kata front bencana, dia mengatakan ini kepada saya." Charlie terkejut dan bertanya, "Apakah ada hubungan antara Cheng Feng dan front bencana?" "Aku tidak yakin tentang itu." Ziyu berkata, "Saya belum pernah mendengarnya berbicara tentang front bencana alam sebelumnya. Tetapi baru saja di telepon, sikapnya terhadap front bencana tampaknya sedikit bersemangat, dan dia cukup emosional." "Aneh." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Front bencana telah berkembang di daerah yang dilanda perang, dan negara selalu aman dan terlindungi. Rata-rata orang benar-benar memiliki sedikit kesempatan untuk mendengar nama mereka. Bagaimana dia tahu begitu banyak, bahkan isi dari kerjasama antara Front Cataclysmic dan pihak Suriah?" Ziyu berkata, "Mungkin dia memiliki beberapa saluran yang lebih berpengetahuan luas." Charlie menganggukkan kepalanya. Di permukaan, dia tidak terus memikirkan masalah ini, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa Cheng Feng dan Front pasti memiliki semacam hubungan. Oleh karena itu,
Ia pun mengingatkan dirinya dalam hati bahwa ia harus berhati-hati dan waspada. Selanjutnya, dia berkata kepada Ziyu, "Sejauh yang saya tahu, ayahmu masih relatif aman saat ini, bahkan jika front bencana ingin mengambil Hamid, mereka harus bersiap setidaknya setengah tahun. Sambil bersiap mengorbankan puluhan ribu orang, belum lagi mereka hanya mengepung Hamid sekarang daripada bertarung. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini." Ziyu berkata dengan wajah memohon, "Grace, tolong biarkan ayahku kembali, meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan. Tapi bagaimanapun juga, hukumannya tidak sampai mati. Bahkan jika Anda membawanya kembali ke Auros Hill, tahanan rumah di Shangri-La bisa menjadi." Charlie menolak tanpa ragu-ragu, "Tidak mungkin. Di mata saya, kejahatannya tidak dihukum mati. Fakta bahwa dia mengorganisir aliansi anti-Dawn saat itu, aku bisa saja membunuhnya sebagai hal yang biasa. Alasan mengapa aku membiarkannya hidup-hidup adalah demi kamu dan Ruoli, dua saudara perempuan." Ziyu berkata dengan mata merah, "Ayahku memang telah melakukan banyak kesalahan dan harus membayar kesalahannya. Tetapi tempat di Surya itu terlalu berbahaya. Berita mengatakan bahwa jumlah orang yang terbunuh dan terluka dalam pertempuran ada beberapa ribu. Aku khawatir dia tidak bisa menungguku menjadi kepala keluarga Su. Dia sudah menemui kematian sebelum waktunya." Charlie memandang Ziyu, berkata dengan ekspresi serius, "Setiap orang harus mengambil risiko dan membayar harga untuk apa yang telah mereka lakukan. Aku mengirim ayahmu ke Suriah, yang merupakan hukumanku untuknya. Jika dia menghadapi bencana alam atau buatan manusia yang tidak terkendali dalam proses menerima hukuman ini, hanya dapat dikatakan bahwa hidupnya sendiri tidak beruntung." Ziyu ingin terus bertarung dengan Charlie, tetapi ragu-ragu sejenak atau menyerah, dia menatapnya dan bertanya, "Grace, kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan ayahku pergi ke kuburan orang tuamu untuk meminta maaf di Qingming, dan bahwa kamu akan membiarkan dia menandatangani perjanjian perceraian dengan ibu saya? Tapi sekarang markas Hamid telah dikepung oleh Front Cataclysmic, dan orang-orang dari front ingin membunuh mereka semua. Dalam keadaan seperti itu, apakah ayahku masih bisa keluar?" "Iya." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Jika front bencana tidak berhenti mengepung Hamid, maka saya secara pribadi akan pergi ke Suriah dan membawanya kembali." Ketika Ziyu mendengar ini, sepasang mata yang indah langsung menyala, seolah-olah dia telah melihat harapan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia menambahkan saat ini, tapi aku akan mengirimnya kembali setelah ini selesai. "Kamu?" Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Grace, karena kamu telah memutuskan untuk secara pribadi pergi ke Suriah untuk membawanya kembali. Mengapa mengambil risiko mengirimnya kembali? Bukankah kamu sendiri takut akan bahaya?" Charlie berkata dengan ekspresi dingin, "Di mana-mana ada bahaya, tetapi saya tidak akan mengubah prinsip saya karena takut akan bahaya." Bab 3333. Ziyu menatap mata Charlie yang tak tergoyahkan dan menghela napas dalam-dalam di hatinya. Pada saat ini, ada beberapa perasaan bersalah jauh di dalam hatinya. Bahkan, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Charlie adalah kebenaran. Jika bukan karena dia dan Ruoli, ayahnya ZTNN tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Suriah untuk hidup. Fakta bahwa dia bisa pergi ke Suriah sudah menjadi jaring sisinya oleh Charlie. Dia memohon padanya untuk mengambil langkah mundur saat ini, yang memang terlalu berlebihan. Jadi, dia merasa malu dan berkata kepadanya, "Maaf, tuanku, ini salahku. Ketika Anda membuat keputusan ini, saya menerima persyaratan kontrak 3 tahun Anda. Seharusnya tidak kembali saat ini untuk memohon Anda untuk mengambil langkah mundur lagi." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, "Dia adalah ayahmu, bagaimanapun juga, itu normal bagimu untuk memohon padanya." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu. "Oke, mari kita bicarakan, konferensi akan segera dimulai, kamu masih harus mempersiapkannya." "Baik." Ziyu mengangguk dan berkata, "Aku akan membahas pidato dengan Nona Ito lagi." Pada saat ini, Charlie juga berpikir dalam hatinya, sepertinya aku harus pergi ke Suriah lagi dalam 2 hari ke depan. Dia berpikir bahwa akan mudah untuk pergi ke Suriah sendirian. Dia masih bisa menggunakan cara ketinggian rendah yang sama untuk membuka payung terakhir kali, dan percaya bahwa dia pasti bisa melewati pengepungan Front Cataclysmic dengan mudah. Namun, jika dia ingin dikelilingi oleh lebih dari 10,000 orang, membawa ZTNN keluar, itu jelas bukan hal yang mudah. Karena itu, lebih baik pergi lebih awal, atau punya lebih banyak waktu untuk bersiap dan melihat apakah ada cara yang baik. Jika tidak, jika upacara leluhur ditunda dan ZTNN tidak bisa datang ke makam orang tuanya untuk bersujud dan menerima kesalahannya, bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang tuanya? Selain itu, Charlie sedikit banyak khawatir apakah pertahanan Hamid dapat menahan serangan 10 hingga 20 ribu tentara front bencana.
Jika, setelah beberapa waktu, Front melihat bahwa pengepungan tidak berhasil, dan bersedia membayar ribuan orang bersama-sama dengan pasukan pemerintah untuk menghabisi Hamid, maka Hamid mungkin tidak dapat menghentikannya. Jadi dia harus pergi sedini mungkin untuk menentukan kedua hal itu, dan juga untuk menghindari mimpi sepanjang malam di masa depan. Charlie dan Ziyu datang ke ruang VIP bersama, Nanako, Warnia, dan Melba. Semuanya duduk di sofa saat ini. Nanako memegang beberapa naskah dan sedang berkomunikasi dengan Melba tentang sesuatu. Ketika dia melihat Charlie masuk, gelombang kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya dan dia berdiri dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Tuan." "Charlie, kau di sini." Charlie samar-samar tersenyum dan memberi isyarat padanya. Melba juga berdiri, sedikit gugup dan malu, dan berkata, "Tuan." "Wait, kamu di sini." Ketika Warnia melihat Charlie, dia juga bangkit dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini." Bab 3334. Charlie mengangguk kepada beberapa orang sambil tersenyum dan berbicara, "Kamu harus bekerja keras nanti." Dua pemegang saham yang cantik, CEO yang cantik, dan mitra strategis yang cantik lainnya. Kalian 4 wanita cantik adalah eksistensi seperti itu dan saya dapat dengan mudah mengatakan bahwa Anda adalah wanita cantik nasional. Saya percaya konferensi hari ini pasti akan membuat kesan yang mendalam. Warnia tidak bisa menahan tawa. "Tuan Wade, Anda terlalu pandai memuji kami, untuk mengatakan bahwa mereka bertiga adalah kecantikan nasional. Saya terlalu tua. Tidak mampu membayar 4 kata ini. Dan saya di sini hari ini untuk membuat saus, karakter utamanya adalah mereka bertiga." Nanako langsung berkata, "Saudari Warnia, kamu terlalu rendah hati. Kami bertiga, kamu yang paling feminin, benar-benar untuk mengatakan bahwa kecantikan nasional, saya pikir kamu juga." Warnia tidak bisa menahan tawa. "Oh, Nanako sayang, kamu sudah berada di Cina selama beberapa hari ini, tetapi kamu belum belajar apapun, tetapi kamu telah belajar seni berpidato." Nanako saya mengedipkan mata nakal dan berkata sambil tersenyum, "Seorang guru terkenal membuat murid yang baik, mengikuti Anda setiap hari untuk mempelajari keterampilan saudari Warnia. Saya harus memiliki kemajuan." Charlie tertawa, "Kalian tidak boleh membual tentang satu sama lain. Jika Anda masih sangat tidak ortodoks saat peluncuran, orang luar pasti akan berpikir bahwa isu shipping adalah perusahaan yang sangat tidak dapat diandalkan." Nanako tertawa, "Tuan." Charlie, dengan Ziyu, CEO dengan kemampuan superior, orang-orang di luar pasti tidak akan meragukan kekuatan pengiriman isu. Setelah beberapa hari kontak, saya sangat mengaguminya. Saya benar-benar ingin membawanya ke grup itu untuk membantu saya. Charlie berkata dengan santai, "Kalau begitu kamu bisa kembali dan berdiskusi dengan ayahmu, dan mengintegrasikan bisnis keluarga itu dalam pelayaran juga. Kami bertiga akan bekerja sama untuk menjadikan isu shipping grup pelayaran top dunia, dan mungkin go public di Amerika Serikat di masa depan." Ketika Nanako mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, "Itu ide yang bagus. Daripada hanya berpura-pura menjadi pemegang saham, kita harus benar-benar berpartisipasi dalam arti yang sebenarnya." Ziyu juga mengatakan dengan sangat serius, "Saya juga merasa bahwa rencana Grace ini sangat layak. Jika 3 Joint Venture, maka Grace akan memegang 34% saham, dan Nana dan saya masing-masing akan memegang 33% saham. Dengan begitu, sumber daya kita masing-masing bisa terintegrasi dan bersinergi. Saya percaya kita akan bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat." Melba berkata dengan penuh semangat, "Jika kita benar-benar dapat mencapai merger 3 arah ini, maka kita akan menjadi tak terkalahkan di seluruh Asia. Kita juga bisa menghindari konflik internal yang disebabkan oleh persaingan satu sama lain." Berbicara tentang ini, Melba berkata, "Ketika 2 perangkat lunak taksi domestik setiap hari mati-matian membakar uang dalam sebuah kompetisi, mereka membunuh musuh dengan 1000 kerugian diri sendiri. Perdebatan kedua belah pihak bukanlah kemampuan. Sebaliknya, jumlah darah. Siapa yang memiliki lebih banyak darah, siapa yang bisa hidup sampai akhir." Namun, model bisnis ini, yang hidup sampai akhir, bahkan jika bulan kemenangan adalah kemenangan yang tragis, saya khawatir saat itu akan mati. Mudah bagi orang lain untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, jadi mereka memilih untuk bergabung. Setelah penggabungan kedua belah pihak, tidak hanya tidak harus berjuang sampai mati, dan bahkan integrasi sumber daya, pembentukan posisi dominan yang hampir monopoli, tiba-tiba pesaing industri lainnya semua terjepit ke tepi kematian. Meskipun mereka juga dapat menggunakan dominasi absolut mereka, dan terus-menerus menaikkan harga, jadi selama bertahun-tahun harga mereka semakin mahal, layanan semakin buruk, itu sebabnya. Begitu kata-kata Melba jatuh, Ziyu segera berkata, "Jika kita menggabungkan upaya kita untuk membentuk posisi yang benar-benar dominan,
Tentunya kami juga dapat mempengaruhi harga pengiriman sampai batas tertentu. Charlie tertawa, biarkan Nanako kembali dan berbicara dengan Tuan Ito tentang kelayakan masalah ini. Jika Tuan Ito tertarik, ketika saatnya tiba, beberapa dari Anda akan mengatur detail spesifiknya, saya tidak akan terlibat. Nanako berkata, ayah saya belum meninggalkan Cina, dia berada di Shangri-La, tetapi karena kesehatannya, dia tidak ingin menjadi sorotan publik, jadi dia tidak turun untuk peluncuran. Nanti, ketika peluncuran selesai, saya akan menemuinya terlebih dahulu dan menanyakan pendapatnya. Charlie mengangguk, ini lebih baik, mungkin kamu bisa makan siang bersama di siang hari, dan membicarakan masalah ini sambil makan. Nanako bertanya dengan wajah penuh harap, Tuan. Charlie, apakah Anda ingin bergabung dengan kami di siang hari? Charlie tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan siang ini. Melba tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Kamu terlalu teliti dalam mengibaskan tanganmu, kan? Bahkan jika Anda tidak terlibat dalam hal-hal kecil, Anda tidak terlibat dalam hal-hal besar seperti itu? Charlie merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, aku tidak seprofesional kalian di bidang ini, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Saat dia berbicara, Ishak datang dan berbicara, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, konferensi dimulai dalam 5 menit, dan media serta tamu sudah ada di sini. Ziyu kemudian berkata kepada 3 wanita lainnya, kalau begitu ayo pergi ke sana dulu. Charlie kemudian berkata kepada mereka, kalian pergi dulu, saya akan berbicara dengan Tuan Ishak tentang sesuatu. Nanako sibuk berkata, Tuan. Charlie, jangan bersembunyi di ruang tunggu, ingatlah untuk datang nanti untuk menonton peluncurannya. Baik, dia setuju, dan setelah melihat keempat orang itu pergi, dia segera berkata kepada Ishak, Tuan. Ishak, beritahu kakekku bahwa aku akan pergi ke Suriah pagi-pagi sekali, dan minta dia untuk memindahkan Concorde ke Aurous Hill malam ini. Bab 3335. Ketika dia pertama kali mengirim ZYNN ke Suriah, Charlie tidak tahu bahwa Hamid akan berada dalam kekacauan besar. Seorang pemimpin bersenjata kecil dengan hanya 2,000 hingga 3,000 orang dikelilingi oleh sekelompok lebih dari 10,000 tentara elit Front Cataclysmic, yang seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah. Charlie juga tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam menyelinap ke Suriah untuk kedua kalinya setelah waktu yang singkat. Terakhir kali dia menyelinap masuk, dia ingin membawa Melba kembali, tapi kali ini, ZYNN sebagai gantinya. Ketika Ishak mendengar bahwa Charlie akan pergi ke Suriah lagi, dia segera berkata dengan gugup, Tuan muda. Situasi di Suriah sangat tidak stabil akhir-akhir ini, mengapa Anda pergi ke sana lagi sekarang? Charlie mengangkat bahu dan menghela nafas ringan, aku ingin menjemput ZYNN sebelum Festival Qingming, agar tidak menunda hari Festival Qingmingnya. Pergi ke Gunung Waderest untuk meminta maaf kepada orang tuaku. Ishak berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda, saya mendengar bahwa Hamid sekarang telah menyinggung front bencana, seluruh pangkalan dikepung, bahkan jika Anda bisa masuk sendiri, tidak baik keluar dengan anjing tua itu ZYNN. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan. Ishak, kamu juga khawatir dengan situasi di Suriah? Ishak mengangguk dan berkata, setelah saya pergi ke sana dengan Anda terakhir kali, saya menjadi lebih tertarik pada Hamid itu. Jadi saya lebih memperhatikannya. Ishak berkata, saya telah berada di keluarga Wade selama bertahun-tahun, dan saya terutama mengumpulkan intelijen, jadi saya memiliki beberapa saluran informasi di dalam dan luar negeri. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang front bencana itu? Ishak menjelaskan, front bencana tahun lalu di luar negeri benar-benar cukup terkenal, mereka tampaknya mulai dari Amerika Selatan, ada banyak raja obat bius, kekacauan abadi, sangat cocok untuk pengembangan pasukan bersenjata dan gerilya swasta, tentara bayaran. Di sana mereka secara bertahap menjadi lebih besar, mereka meninggalkan Amerika Selatan, mulai memasuki Afrika dan Timur Tengah, di mana selalu ada sesuatu yang terjadi, skala perang tahun ini semakin besar. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda tahu siapa pengontrol sebenarnya dari Front Cataclysmic? Ini tidak jelas. Ishak berkata, orang ini cukup misterius, tidak ada informasi pribadi yang beredar. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pendirinya adalah orang kuning, dikatakan keturunan Cina. Ishak menambahkan, Tuan muda, front bencana dikatakan penuh dengan ahli, Anda harus berhati-hati jika bertemu dengan kelompok orang ini. Charlie berkata dengan lembut, sebenarnya, saya cukup tertarik dengan front ini. Tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang, di beberapa tempat di luar hukum, kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Kali ini juga ambil kesempatan ini untuk merasakan bagian bawah front ini, untuk melihat level elit mereka.
Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mencari tahu kebenaran dari Front Cataclysmic. Saya merasa bahwa Front mungkin memiliki semacam hubungan dengan Cheng Feng, tetapi itu tidak terlalu akurat saat ini. Ishak berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Charlie melambaikan tangannya, kamu tidak perlu pergi denganku. Situasi di Surya sekarang istimewa, bahkan tidak seperti terakhir kali. Saya harus mencari jalan keluar sendiri setelah saya masuk, paling aman sendirian. Ishak menghela nafas dan berkata, anjing tua ZYNN itu terlalu sulit untuk ditangani. Kamu pasti tidak memiliki banyak masalah masuk dan keluar sendiri. Tetapi jika kamu membawanya keluar, aku benar-benar takut dia akan menahanmu. Charlie tertawa dan bercanda. Lalu apa? Aku telah berjanji pada Zhiyu untuk membuatnya tetap hidup. Jadi aku tidak bisa pergi dan membawanya kembali ke dalam guci, kan? Ishak menggertakkan giginya dan berkata dengan serius, jika kita tidak bisa, kita akan melemparkan pot ke Hamid atau Front bencana. Charlie melambaikan tangannya, seorang pria hebat menepati janjinya. Karena aku berkata untuk membuatnya tetap hidup, aku tidak akan pernah membunuhnya. Dia menambahkan, baiklah, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya punya cara untuk membawa ZYNN dan keluar dengan selamat. Baik. Ishak menginstruksikan, kalau begitu Tuan Muda, Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Charlie mengangguk dan berkata, benar, pada jam 8 atau 9 malam, kamu datang ke rumahku, katakan bahwa aku diundang untuk pergi keluar kota besok pagi untuk melihat Feng Shui seorang teman. Kalau begitu saya akan menanyakan lokasinya. Anda hanya mengatakan itu ke Banyan City, dan untuk hadiahnya, Anda hanya mengatakan itu 3 juta. Ishak sedang sibuk berkata, baik Tuan Muda, saya mengerti.